Untuk mengetahui bagaimana kemudian dampak kebijakan pemerintah Singapura mengenai penanganan COVID pada WNI, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Pak Suryo, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Anak. Alhamdulillah baik. Pak Suryo, ini kan kita mendapatkan informasi bahwa Singapura sudah mulai melonggarkan kebijakan karantina seperti itu. Sebenarnya skemanya sendiri untuk pelonggaran seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sepertinya ada yang miss konteksnya dalam pemberitaan di media maupun di sosial media. Seakan-akan Singapura seperti diberitakan tadi akan melonggarkan dan kemudian membuat orang bisa keluar masuk ke Singapura. Kalau kita lihat sebetulnya pemberitaan di The New Straits Times hari Jumat yang lalu, ini sebetulnya pertemuan Menteri Multi-Ministry Task Force COVID-19 bersama masyarakat Singapura yang memang mempertanyakan sampai kapan kondisi rem dan gas ini akan diterapkan. Kita tahu Singapura sudah 10 bulan sejak bulan Juni sebetulnya kasusnya sudah menurun, orang sudah bisa sekolah, bahkan pemerintah sudah mengizinkan 75% orang bekerja lagi di kantor. Tetapi tanggal 8 Mei, tiba-tiba ada kasus B1617, sehingga pada tanggal 12 Mei kita masih ingat Singapura menginjak rem lagi dan kemudian melarang orang untuk keluar rumah kalau tidak kepentingan yang esensial. Semua kegiatan di luar rumah itu ditutup seperti makan, seperti pergi ke tempat kebugaran, nonton bioskop. Kalaupun boleh keluar rumah hanya 2 orang saja. Nah ini berlaku sampai tanggal 14 yang lalu, 14 Juni, kemudian dinaikkan menjadi boleh 5 orang, tetapi tetap makan di luar, di restoran, hanya diperbolehkan hanya 2 orang. Hal-hal seperti ini yang tentunya menjadi pertanyaan oleh warga Singapura, sampai kapan kita akan seperti ini. Nah konteksnya sebetulnya, para menteri Singapura itu menjelaskan bahwa kita ini kan terikat pada status pandemi yang ditetapkan oleh WHO. Sepanjang WHO itu belum mencabut status pandeminya, sebetulnya kondisinya masih akan berlaku di seluruh dunia seperti sekarang. Hanya saja kita harus bersiap menurut para menteri itu, nanti kalau kemudian statusnya sudah dicabut, kita harus bersiap bahwa bukan berarti pencabutan status pandemi itu virus COVID-19 itu sudah tidak ada. Virusnya itu akan tetap ada di antara kita. Nah, yang perlu adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dan kemudian nanti cara-cara pengetesan tentunya tidak harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit, tetapi bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Menteri Singapura, khususnya kepada masyarakat di Singapura, bahwa kita harus bersiap nanti satu saat COVID-19 itu sama seperti influenza. Jadi kita harus siap untuk berdampingan dengan COVID-19 sama dengan kita harus berdampingan dengan flu yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Singapura, bukan kemudian Singapura akan melonggarkan, bahkan kemudian tidak akan melakukan karantina. Sampai sejauh ini masih berlaku, Singapura menerapkan kebijakan semua yang masuk ke Singapura harus menjalani karantina. Bedanya yang sebelumnya pada tanggal 12 Mei sampai tanggal 14 Mei karantina 21 hari, sekarang sudah diturunkan menjadi 14 hari. Begitu, Ana. Baik, artinya ini masih pemerintah dari Singapura sendiri masih memberlakukan rem ya Pak ya di Singapura. Artinya untuk warga negara Indonesia pun belum bisa masuk untuk ke Singapura jika tidak melakukan karantina. Bagaimana dengan tenaga kerja Indonesia? Tenaga kerja Indonesia sejauh ini juga semua orang, bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh masyarakat dunia yang akan masuk Singapura, termasuk pejabat Singapura yang kalau keluar dari Singapura mereka harus menjalani karantina yang sama. Yakni yang tadinya 21 hari, sekarang 14 hari. Hanya 6 negara yang dinilai oleh Singapura penanganan COVID-nya baik, dan dengan itu kemudian mereka tidak harus melakukan karantina. Siapa itu? Pertama adalah Australia, kedua adalah China, ketiga Brunei Darussalam, keempat adalah Hong Kong, kelima Selandia Baru, dan keenam Taiwan. Hanya 6 negara itu yang relatif boleh keluar masuk Singapura tanpa harus menjalani karantina. Negara lain tetap harus menjalani karantina, bahkan harus menjalani tes swab, sehingga kemudian setelah 14 hari, setelah diyakini
tidak ada potensi untuk membawa COVID-19 dan kemudian menularkan kepada masyarakat Singapura, diizinkan untuk keluar. Baik, Pak Dubes, artinya hingga saat ini apa saja kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah seperti vaksinasi ini informasinya memang pihak pemerintah Singapura sendiri akan mengebut vaksinasi hingga 2/3 dari warganya begitu? Ya, jadi setelah kasus B16-17 itu masuk Singapura, memang Singapura sempat agak shock karena setelah vaksinasi dimulai diperkirakan orang itu tidak akan terinfeksi lagi. Ternyata yang terinfeksi pertama itu adalah orang yang sudah divaksinasi dan itu bekerja di Changi dan juga di rumah sakit. Karena itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah dari hasil riset tim medisnya Singapura, orang yang tertular tetapi sudah divaksinasi itu relatif tingkat kesakitannya bisa dikurangi dan bahkan fatalitasnya itu bisa ditekan serendah mungkin. Karena itu kebijakan yang dilakukan pemerintah Singapura setelah 12 Mei itu ada 3. Pertama adalah digital tracing itu menjadi keharusan. Semua warga Singapura harus membawa yang namanya digital tracing dan kemudian itu dipantau menggunakan Bluetooth. Yang kedua adalah testing dan ketiga adalah vaksinasi. Vaksinasi ini diharapkan pada bulan Juli itu pada 9 Agustus 2/3 dari warga Singapura yang harus menjalani vaksinasi, yakni di atas 12 tahun ke atas, itu sudah menjalani vaksinasi. Itu, Ana. Baik, terima kasih Pak Dubes sudah mau berbagi informasi bersama kami. Selamat siang.